Salam untuk kita semua. Salam. Kita sapa berikan. Kita melebihi saya. Kita melebihi saya. Amin. Saya akan berarti karena saya ada di dalam kita. Bisa mengerti? Kalau tidak mengerti, ini saja bisa sampaikan. Apa nilai yang terkandung dalam bacaan ini, Bapak? Ayat ini bilang pertama, seluruh bumi pada waktu itu hanya satu bahasa, satu logatnya. Yang pertama yang saya mau sampaikan dalam ibadah pengukuhan hari ini, satu visi, satu tujuan dalam komunitas hidup bersama-sama anak manusia. Maka apapun yang dikerjakan pasti terlaksana. Amin. Yang kedua, di dalam teks ini ada 3 kali kata diucapkan pada ayat 3 dan 4. Marilah kita, marilah kita, marilah kita itu terdiri dari mana, Pak Mama? Kalau kita berikan saya dan itu. Karena itu tunjuk lagi bukan kita sudah ini. Kecil ini. Juga ya. Marilah kita ini memberi petunjuk bahwa Anda tidak bisa seorang diri dalam menjalani hidup ini. Amin. Marilah kita juga menunjukkan sebuah visi bersama, tujuan bersama dapat tercapai jika kita kerjakan bersama-sama. Ada perintah marilah kita. Dan saudara tahu, cerita tadi tujuan mereka ialah apa, Bapak? Tujuan mereka ialah membangun sebuah menara untuk berapa kepentingan? 2 kepentingan. Kepentingan pertama untuk menyamai Allah. Kepentingan kedua untuk mencari Allah. Karena itu bilang sama sebelah, itu saya cari nama. Terus Karena itu sama di sebelah, marilah kita. Marilah kita. Marilah kita. Kita ini tidak bisa. Kita ini kata kita ini Bapak Mama tidak bicara jabatan, tidak bicara pangkat, tidak bicara golongan. Kita itu bicara tentang kodrat ilahi. Sekali lagi, kata kita bicara tentang kodrat ilahi. Kita sama-sama diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Amin. Saya tidak lebih hebat dari siapa kalau dalam merdeka. Kami sama saja. Saya juga tidak lebih hebat dari Bapak Mama, penatua dan dia. Kita sama saja. Amin. Tidak ada yang lebih hebat, laki-laki atau perempuan. Kalau kita di gereja juga lebih bagus ya pimpin kalau laki-laki daripada perempuan. Tidak ada di Alkitab, tidak ada memang laki-laki lebih hebat dari perempuan. Padahal di dalam Alkitab laki-laki lebih ancur daripada perempuan. Paulus berkata tidak ada yang hebat dari yang lain. Sama di hadapan Tuhan, tidak ada yang lebih berkuasa dari yang lain. Itulah sebabnya mereka berkata, marilah kita. Membangun tempat ini lebih tinggi untuk menyamai Dia dan kita cari nama. Dan ayat berikutnya Tuhan Allah bilang begini, Bapak, menarik sekali. Kita lihat pada ayat bacaan lanjutannya setelah ayat 4.
Ayat 5 bilang, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara itu yang didirikan anak-anak manusia, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Sampai di situ Bapak Mama ada kata yang menarik untuk kita garis bawahi. Mulai dari mana? Dari sekarang. Apapun juga yang mereka rencanakan, terus tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya Tuhan Allah mengakui ketika mereka bilang marilah kita, Tuhan bilang apapun yang mereka kerjakan pasti terlaksana. Ini baru omong tentang kejahatan, apalagi kalau omong tentang yang baik. Amin. Dan ketika saya coba siapkan bacaan ini Bapak Mama, saya terpesona sekali dengan kata ini. Saudara-saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak menyembah Allah, mereka tertib barisan. Mereka mendengar pemimpin berdasarkan visi bersama, misi bersama. Mereka menyepakati membangun menara itu. Mereka bersepakat untuk mencari nama. Itu keputusan sidang mereka. Amin. Tapi kita hari ini keputusan sidang klasis dipanggil Tuhan untuk kemuliaan nama siapa? Nama Tuhan. Kasih tahu kiri kanan. Ingat nama Tuhan. Ingat. Itu keputusan kita. Setuju? Bukan keputusan pemimpin sendiri, tapi keputusan bersama, membangun bersama untuk mencapai tujuan bersama, visi yang sama. Karena itu orang semuanya tertib pada standar operasional prosedur. Dengan dia berkata, marilah kita. Saya seringkali merenungkan ayat ini Bapak Mama. Saya agak sering melihat hari-hari ini. Banyak gereja, banyak kegerakan-kegerakan yang labelnya Kristen, organisasi-organisasi Kristen, namanya Kristen, tapi kata kita menjadi sesuatu yang mengancam sebuah persekutuan, sebuah keputusan gereja bersama, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Miris sekali di gereja kemudian begitu. Ini orang dunia sepakat, marilah kita. Kita di gereja makanya jangan heran kalau di sidang-sidang gereja lebih ribut daripada sidang di DPR. Tapi di Lamboya tidak ada. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan melihat dari atas dan dia berkata, sejak sekarang tidak ada satupun yang tidak dapat terlaksana. Rencana mereka pasti terlaksana. Mengapa Bapak? Karena komitmen satu bahasa, satu visi, satu tujuan bersama-sama. Saya kira kita DKS hari ini juga jemaat klasis Laboya kita belajar dari situasi ini. Gereja-gereja terus belajar dari peristiwa ini. Kenapa Bapak? Kalau mau program pelayanan kemuliaan nama Tuhan jadi, maka kita harus kedepankan marilah kita. Setuju? Yang ketiga, dalam bacaan ini ada beberapa spirit yang saya mau gambarkan sama Bapak. Pertama itu ada spirit Babel. Spirit Babel ialah manusia mencari persatuan dan ketenaran dengan hikmat dan kekuatannya sendiri. Dari itu kita ingat peristiwa di Yesaya 14 ayat 14. Lucifer itu malaikat yang ingin menjadi sama seperti Tuhan, dan akhirnya Tuhan membuang dia ke bumi. Amin Bapak Mama. Karena itu saya mau kasih tahu hari ini, kesombongan itu akibatnya fatal. Kesombongan, ada kata bijak bilang begini, kesombongan mengubah malaikat menjadi iblis.
Tetapi kerendahan hati mengubah manusia menjadi malaikat. Amin. Coba lihat kiri kanan, itu muka rendah hati atau muka apa? Kesombongan akan membuat orang punya gaya hidup seperti iblis. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Dia hanya kerjanya mengintimidasi, dan ujung-ujungnya keuntungan itu untuk dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan spirit Babel. Karena itu kasih tahu lagi di sana, hati-hati spirit Babel. Hati-hati spirit Babel. Yang berikut, manusia membuat nama bagi dirinya sendiri, tetapi Alkitab katakan hari ini hanya Tuhan yang bisa membuat nama orang sungguh-sungguh besar. Hanya Tuhan yang bikin nama kita besar. Ia berkata kepada Abraham, bapa perjanjian itu, sebagai seorang bapa jalur mesianik blessing, itu bahasa Lamboyo. Karena dari keturunannya akan lahir Mesias. Aku akan membuat namamu besar. Karena itu Bapak dalam melayani Tuhan, tidak usah cari posisi untuk besar. Amin. Bahkan kebalikan lagi, kalau mau jadi hamba Tuhan, dia harus semakin besar, kita harus semakin kecil. Karena apa? Pintu surga sepi. Lu besar, sesat. Saya sekarang ada dia. Kalau hidup kita mau jadi berkat, semakin kita dipakai Tuhan, semakin kecil, Tuhan semakin besar. Amin. Karena itu akulah Tuhan alam yang membuat namamu menjadi besar. Saudara-saudara, Babel artinya kekacauan. Dalam 1 Korintus 14 ayat 33, Yakobus 3 ayat 16, Allah tidak menghendaki kekacauan, atau Allah membenci kekacauan. Ingat, kekacauan bahasa di Babel berbalik 180 derajat pada peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Kisah Para Rasul 2 ayat 7-8, bahwa kekacauan spirit Babel, tetapi kepelbagaian bahasa dalam peristiwa keturunan Roh Kudus itu mengindikasikan kutuk terhadap kepelbagaian bahasa di akhir. Dan ketika para murid memakai berbagai bahasa di dunia ini, semua orang mengerti bahasa mereka, sehingga Petrus satu kali khotbah, berapa orang bertobat? 3.000. Coba lihat hari ini, satu hari pendeta 1.000 berkhotbah, tidak ada satu yang bertobat. Amin. Karena apa? Tidak punya spirit ilahi. Dan saya percaya semua datang dari Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera. Kristus berikan. Kalau dari Tuhan pasti damai. Dari Tuhan pasti damai. Jadi yang kacau-kacau itu bukan dari Tuhan. Kekacauan macam apapun Bapak akan rusak, akan runtuh karena kuasa Allah. Jauh lebih hebat dari semua bentuk kekacauan apapun. Dan ingat waktu kisah penciptaan, dunia dalam kacau, tapi Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi kalau ada gereja yang kacau, jangan lihat kacaunya, lihat Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan berkata,
ketika manusia tersebar dan Roh Kudus dicurahkan, masing-masing saling mengerti bahasa apa artinya Bapak. Dalam peristiwa Pentakosta, dia kembali pada tujuan bersama, visi bersama, mengerjakan pekerjaan bersama, dan klasis lamboya yang terjadi hari ini pun Tuhan berangkat. Hiduplah dalam visi bersama, bersatu supaya dunia tahu bahwa engkau menyembah Tuhan bersama. Itulah sebabnya Allah menampilkan dirinya di dunia dan kepada dunia dengan nama kita. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Rupa? Atau rupa kamu. Lihat itu. Kita. Apa yang Tuhan kerjakan dalam situasi itu? Tuhan tidak tinggal diam, dia akan bertindak. Ayat 7 bilang begini, baiklah kita turun mengacaukan bahasa mereka. Kenapa? Karena spiritnya adalah spirit Lucifer atau iblis, harus dipatahkan. Spiritnya adalah spirit Babel, harus dihancurkan. Dan siapa mengerjakan dan menghentikan itu? Bukan ketua majelis, bukan ketua klasis, bukan pendeta klasis, bukan majelis klasis, amin. Tapi Tuhan Allah sendiri. Karena dialah yang hidup dalam komunitas kita. Jika Kejadian 1 berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada di Alkitab tentang pertentangan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Tritunggal itu hakikatnya Allah satu. Kata kita, dia menunjuk pada Trinitas, itu hakikatnya. Karena itu semua orang yang percaya kepada Tuhan, semua hamba Tuhan, kita mesti punya kris spirit yang sama, adalah apakah saya menjadi penting? Coba kita bertanya pada diri, apakah saya menjadi penting? Anda menjadi penting sejauh mana Anda berkontribusi buat kita. Anda penting. Tapi kalau Anda berkontribusi untuk dirimu sendiri, Anda tidak penting di dunia. Kalau kontribusi untuk kau sendiri, kau tidak penting. Tapi kalau engkau berkontribusi untuk kata kita, engkau penting. Amin. Kita itu melebihi saya. Saya, jika tidak ada di dalam kita, maka saya akan mengurus kepentingan saya sendiri, visi saya sendiri, dan akan mengabaikan komunitas kita. Itulah sebabnya saya bilang, kita lebih penting dari saya. Kalian coba terpulang, tiap kali ketemu anggota klasis, kita lebih penting dari saya. Oh, pasti aman itu dari ini. Yakobus 3 ayat 16. Dia bilang begini, spirit yang merusak komunitas itu adalah, dalam Yakobus 3:16, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Jelas. Karena itu Bapak Mama, hari ini sedang terjadi. Dan kita saksikan di dalam gereja, di masyarakat di negeri ini, di dunia ini. Karena saya lebih unggul daripada kita, maka kita mengambil yang bukan untuk diri kita. Padahal itu bukan hak kita. Bagaimana caranya Bapak untuk mengalahkan dan mengalami kuasa komunitas ini? Saya tidak khotbah lama, karena masih ada sidang lagi sebentar. Pertama, taat pada aturan bersama. Setuju? Kedua, taat
bersama, komitmen pada tujuan bersama. Ketiga, milikilah spirit ilahi untuk mencapai apa yang kita putuskan bersama. Dan biarkanlah Roh Kudus menyatukan perbedaan kita di dalam pelayanan di Klasis Laboya. Keempat, bangunlah komunitas firman yang kuat. Dan karena itu mari kita baca bersama-sama Kolose 3 ayat 16 dan 17 dalam kasus pembimbingan. Di situ dikatakan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, supaya kamu saling menegur, saling menasihati, dan ucaplah syukur kepada Allah. Apapun yang kamu kerjakan, hendaklah dikerjakan seperti untuk Tuhan. Jelas Bapak? Terakhir perlindungan saya mau tanya sama Pak. Saya tanya dulu sebelum saya tutup waktu. Ada 4 kategori dalam hidup ini. Jika kita disuruh pilih hari ini sebagai orang Kristen dan pejabat gereja Klasis. Pertama, kategori pertama Tuhan. Kedua, keluarga. Ketiga, pelayanan. Keempat, pekerjaan kita. Anda pilih yang mana? Jujur. Berat. Semua Pilih yang sudah. mana? Nomor 1 Tuhan, atau nomor 2 keluarga, atau nomor 3 pelayanan, atau Semua nomor 4 penting. pekerjaan. Ada yang bilang saya pilih nomor 1 Tuhan Bapak Pendeta. Ada juga bilang nomor 2 keluarga. Ada yang bilang nomor 3. Ada yang bilang nomor 4. Tapi saya mau beritahu hari ini. Tuhan jangan diikutkan dalam prioritas pilihan. Kenapa Bapak? Dia harus menjadi yang utama dan terutama dan satu-satunya Allah dalam hidup. Tidak boleh disamakan dengan prioritas-prioritas hidup. Dia paling utama. Bagaimana cara kerjanya Bapak? Kalau Anda melayani keluarga, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Kalau saudara melayani di Klasis Laboya, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Dan ketika Anda bekerja di tempat-tempat kerjamu, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Bagaimana cara untuk memuliakan Tuhan? Seperti yang saya katakan tadi, seperti untuk Tuhan. Ketika Anda beribadah, kerja juga itu ibadah, betul? Melayani keluarga ibadah, toh? Ketika Anda beribadah kepada Tuhan, pastikan dalam hidupmu tidak ada intervensi apapun sehingga kau lakukan ibadah itu. Tapi itu dia lahir dari ketulusan hati dan kesadaran itu. Itu maksud saya. Ketika Anda beribadah kepada Tuhan, tidak ada komplain, juga tidak ada sungut-sungut. Dan Anda akan beribadah kepada Tuhan sampai mengalami dan menjumpai Tuhan secara pribadi. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Saya tutup baik dengan satu cerita. Ada seorang cucu, dia punya nenek meninggal, ada 2 orang tinggal. Waktu dia punya nenek meninggal, dia punya nenek ini pelatih pramuka terkenal. Lalu dia bilang, anak, kalau nenek sudah meninggal, nenek punya topi pramuka, baju pramuka, rok pramuka, tali air, semua lengkap dibuat di masjid. Jadi waktu sudah meninggal, dia penuhi itu. Lalu pendeta datang pimpin, kenapa kau buat bau nenek pakai pakaian pramuka? Dia bilang, ini wasiat yang saya harus laksanakan. Dan akhirnya pendeta pimpin ibadah pemakaman, waktu peti diturunkan, nenek lengkap dengan pakaian pramuka. Lalu setelah itu pendeta bilang, engkau kembali lagi dari tanah, karena dari situlah engkau diambil. Setelah liturgi selesai, pendeta terkagum-kagum dengan ini anak yang taat pada wasiat neneknya, walaupun dapat sorotan dari keluarga begitu tajam,
Karena dia meninggal, dia buat ke anak pramuka lagi. Lalu akhirnya Pak Pendeta mendukung ini anak yang komitmen terhadap wasiat neneknya. Dia bilang, mari kita tekuk pramuka. Bisa tekuk pramuka? Tekuk pramuka. Ini yang saya bingung, ini bukan pramuka. Artinya apa Bapak? Terkesan lucu cerita ini. Hanya sebuah wasiat. Neneknya sudah mati dan dia tidak akan kembali lagi. Dia tidak tahu. Halo, hari ini saya sampaikan firman Tuhan. Itu perintah. Dan dia tidak mati, tapi dia mati bangkit untuk saya dan saudara-saudara. Karena itu, ini perintah. Laksanakan sampai Tuhan dapati kita setia sampai akhir bersama dengan Yesus. Beri kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Setelah cerita, kita akan masuk dalam